Lesenda senang karena Lesenda lihat kalian semuanya sudah mempersiapkan diri untuk mendengar firman Tuhan. Lesenda akan ajak kita pagi hari ini untuk mendengar firman Tuhan yang Losa ambil dari Lukas 17 ayatnya yang ke-11 sampai ke-19. Di sini judulnya adalah ke-10 orang kusta. Kalian nanti bisa baca sendiri Alkitabnya di rumah masing-masing ya setelah ibadah online kita selesai. Adik-adik, cerita hari ini itu tentang 10 orang kusta. Apa sih penyakit kusta itu? Nah, kita semua akan mendengar ya. Namun sebelumnya, let's ajak kita semua masuk di dalam doa. Kita lipat tangan, tundukkan kepala, kita mohon Tuhan ada di tengah-tengah kita semua dan memimpin kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami berterima kasih kepadamu kalau hari ini Tuhan terus memberi kami kesempatan untuk mendengar firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus menolong kami untuk mengerti akan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, Allah yang hidup, Allah yang berkuasa itu, kami berdoa. Amin. Adik-adik, apa sih kusta itu? Penyakit kusta oleh orang-orang bangsa Yahudi zaman dulu itu dianggap sebagai suatu penyakit hukuman atau penyakit kutukan. Karena apa? Karena mereka memiliki dosa-dosa tertentu yang mereka anggap itu dosa yang patut mendapatkan kutukan. Bagaimana sih modelnya penyakit kusta itu adik-adik? Nah, Losa membaca dan melihat sebuah gambar tentang penyakit kusta. Ternyata penyakit kusta itu, orang yang terkena penyakit kusta, di seluruh tubuhnya ini ya, dia itu akan ada bercak-bercak putih seperti panu. Mungkin kalian tidak ngerti ya, apa itu panu. Tapi mungkin orang tua dan teman-teman kita yang sudah besar-besar sudah mengerti ya, itu panu apa. Nah, pertamanya bercak-bercak putih ada di seluruh tubuhnya. Lama-lama kelamaan bercak-bercak itu menjadi bercak-bercak merah dan menjadi lebam-lebam. Di tubuhnya menjadi lebam-lebam, jarinya, kakinya, tangannya, lebam-lebam, dan lama-kelamaan lebam itu menjadi luka. Menjadi luka-luka yang menyakitkan mereka. Dan penyakit kusta itu adalah penyakit yang sangat-sangat sulit untuk diobati. Karena sulit diobati adik-adik, maka penyakit kusta yang tadinya lebam-lebam dan merah-merah itu menjadi borok-borok, menjadi luka, dan tanpa terasa jari-jari tangan dan kakinya ini satu persatu itu bisa putus. Nah, ini adik-adik, putus, bahkan putus akan menjadi seperti ini. Bahkan jari kaki dan jari tangannya. Nah, adik-adik, orang yang berpenyakit kusta ini sangat kasihan sekali. Mereka akan menjadi orang yang putus asa. Karena apa? Mereka orang yang tidak bebas. Mereka tidak bisa bertemu dengan seenaknya orang. Mereka bertemu dengan satu orang, maka orang itu ketika melihat orang yang sakit kusta, mereka akan lari adik-adik. Mereka akan lari karena tidak mau berjumpa dengan orang yang berpenyakit kusta. Lalu kalau orang berpenyakit kusta ini bertemu dengan orang-orang yang rombongan atau mereka beberapa orang penyakit kusta ini akan diusir adik-adik. Orang berpenyakit kusta ini akan dirajam batu. Mereka akan dilempari batu. Kasihan sekali adik-adik. Lalu bagaimana orang penyakit kusta ini akan bisa bertemu dengan orang? Sedangkan mereka membutuhkan teman. Tapi mereka hanya bersama-sama dengan orang-orang yang sama-sama sakit. Mereka bersembunyi. Mereka tidak bertemu dengan orang-orang adik-adik. Dan penyakit kusta ini adalah penyakit berbahaya. Mengapa adik-adik? Karena penyakit kusta ini adalah penyakit yang menular. Nah, adik-adik, kalau kita melihat negara kita dan negara-negara yang lain saat ini, kita sedang terkena wabah. Nah, wabah itu adalah juga wabah yang berbahaya, karena wabah itu menular. Demikian juga dengan penyakit kusta ini, dia berbahaya, dia menular. Oleh sebab itu, tidak gampang orang untuk bertemu dengan orang yang berpenyakit kusta. Adik-adik, di dalam cerita kita hari ini, kita akan melihat kalau orang
kusta bertemu dengan orang banyak, mereka itu akan dilempari batu, mereka akan diusir. Tetapi dalam cerita hari ini, justru kita akan melihat orang kusta ini justru mereka pergi menemui Tuhan Yesus. Aneh kan? Padahal untuk berjumpa dengan orang lain, mereka pasti dilempar dan diusir. Tapi mereka akan bertemu dengan Tuhan Yesus. Nah, lalu kita akan melihat ya adik-adik, kalau orang berpenyakit kusta ini bertemu dengan Tuhan Yesus, apa yang akan Tuhan Yesus lakukan terhadap mereka? Adik-adik, Losa akan mengajak kita untuk melihat sebuah gambar. Nah, Losa akan taruh di sini. Semoga gambar ini bisa menolong kalian untuk melihat ya. Nah, Losa taruh di sini. Bagaimana adik-adik? Wah, bentar ya, sabar. Bagaimana adik-adik? Apakah kalian bisa melihat? Ya, Losa harap kalian bisa melihatnya. Nah, dalam Alkitab diceritakan demikian. Suatu hari, Tuhan Yesus itu pergi ke kota Yerusalem. Ketika dia di tengah-tengah perjalanan tiba di sebuah desa, Tuhan Yesus itu didatangi oleh 10 orang yang berpenyakit kusta. Adik-adik, orang-orang yang berpenyakit kusta ini, mereka berusaha untuk bertemu dengan Tuhan Yesus. Mereka memanggil-manggil Tuhan Yesus. Loh, aneh ya, kok mereka tidak takut ya kepada Tuhan Yesus ya? Bukankah kalau mereka itu bertemu dengan seseorang yang dijumpai, bukankah mereka itu akan diusir? Mereka akan dilempari batu. Tapi kenapa ya adik-adik, pada saat ini mereka mau bertemu dengan Tuhan Yesus? Nah, ternyata adik-adik, mereka itu juga mendengar orang kusta itu walaupun dia ada di tempat yang tersembunyi, tidak bersama-sama dengan orang yang lainnya, orang kusta ini mereka tetap mendengar kalau Tuhan Yesus itu adalah seseorang yang bisa menyembuhkan orang sakit. Orang kusta itu tahu kalau Tuhan Yesus itu bisa menyembuhkan orang mati, bisa menyembuhkan orang sakit, bisa mengadakan tanda-tanda mujizat. Oleh sebab itu adik-adik, orang kusta ini juga ingin sembuh. Itu sebabnya mereka mencari Yesus dan menemui Yesus. Apa yang mereka lakukan adik-adik? Mereka tidak berani mendekat adik-adik. Mereka dari jauh. Dari jauh mereka berteriak, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Aduh adik-adik, kasihan ya. Mereka berteriak-teriak, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Aduh kasihan sekali adik-adik. Mereka berteriak-teriak, mereka memanggil Tuhan Yesus karena mereka ingin disembuhkan. Adik-adik, apa ya yang dilakukan oleh Tuhan Yesus ketika Tuhan Yesus melihat orang-orang yang sakit kusta ini? Nah, ini adik-adik, ketika Tuhan Yesus melihat orang-orang yang berpenyakit kusta ini, kalian tahu ya, karena mereka itu ada banyak luka, ada banyak borok di tubuh mereka, maka tubuh mereka dibalut adik-adik. Tuhan Yesus melihat mereka semua. Tuhan Yesus melihat mereka dengan pandangan penuh belas kasihan. Tuhan Yesus merasa kasihan kepada mereka karena Tuhan Yesus tahu mereka itu merasakan kesakitan. Tuhan Yesus kasihan kepada mereka karena Tuhan Yesus tahu mereka adalah orang-orang yang dikucilkan. Adik-adik, melihat hal ini, Tuhan Yesus tidak melempari mereka. Tuhan Yesus juga tidak mengusir mereka. Tetapi Tuhan Yesus justru akan menolong mereka. Oleh sebab itu adik-adik, Tuhan Yesus berkata kepada mereka, "Pergilah kalian kepada imam-imam. Perlihatkanlah tubuh kalian kepada mereka, supaya mereka memeriksa apakah kalian sembuh atau belum." Adik-adik, orang-orang yang berpenyakit kusta ini, mereka percaya kepada Tuhan Yesus. Mereka percaya kepada Tuhan Yesus dan dengan penuh sukacita, dengan hati yang gembira, mereka bersama-sama menuju ke rumah imam. Ke-10 orang kusta ini adik-adik, mereka menuruti perintah Tuhan Yesus. Bentar ya. Nah, mereka menuruti perintah Tuhan Yesus. Mereka pergi cepat-cepat ke rumah imam karena mereka ingin cepat-cepat sembuh. Mereka percaya kalau Tuhan Yesus menyuruh mereka pergi.
pasti mereka akan sembuh. Karena mereka percaya, mereka cepat-cepat pergi ke rumah imam untuk menunjukkan tubuh mereka. Tapi apa yang terjadi adik-adik ketika mereka ada di tengah jalan? Mereka kaget adik-adik. Karena apa? Satu persatu mereka ini adik-adik, satu persatu mereka ini melihat tubuh mereka masing-masing. Aku sembuh, aku sembuh. Yang lainnya melihat tangannya, aku sembuh, aku sembuh. Kita sembuh, kita sembuh. Adik-adik, mereka semua gembira sekali karena mereka tahu, kita sembuh. Ayo, kita harus lebih cepat melangkah. Mereka melangkah dengan cepat lagi adik-adik ke rumah imam. Mereka ingin menunjukkan kepada para imam bahwa mereka itu sudah sembuh. Dengan sukacita mereka adik-adik, mereka pergi ke imam dengan cepat. Tapi adik-adik, tahukah kalian? Ternyata di antara 10 orang yang berangkat ke rumah imam ini, ada 1 orang mereka yang tidak melanjutkan perjalanan. Ada 1 orang yang putar balik. Dia tidak pergi kepada imam, tapi dia putar balik. Kemana? Ternyata dia menjumpai Tuhan Yesus. 1 orang ini merasa, aku sembuh, berarti Tuhan Yesus yang menyembuhkan aku. Aku sembuh, berarti Tuhan Yesus yang menolongku. 1 orang ini percaya adik-adik bahwa kesembuhan yang dia peroleh itu berasal dari Tuhan Yesus. Itu sebabnya adik-adik, 1 orang ini kembali kepada Tuhan Yesus. Dia berteriak-teriak memuji Tuhan. Dia memanggil-manggil nama Tuhan Yesus. Dia dengan senang hati bersorak-sorak. Dia merasakan bahwa Tuhan Yesus sudah menyembuhkan dia. Dan ketika dia bertemu dengan Tuhan Yesus, adik-adik, apa yang dia lakukan? Dia tersungkur, dia bersujud menyembah Tuhan Yesus, dan dia berterima kasih, mengucap syukur kepada Tuhan Yesus karena Tuhan Yesus sudah menyembuhkan dia. Adik-adik, ketika Tuhan Yesus melihat bahwa hanya 1 orang yang kembali kepada dia, apa yang Yesus katakan? Yesus bertanya kepada 1 orang ini, kemanakah ke-9 orang yang lainnya? Mengapa mereka tidak kembali kepadaku dan mengucap syukur dan berterima kasih? Adik-adik, ketika Tuhan Yesus melihat 1 orang yang kembali ini, Tuhan Yesus melihat iman orang ini. Oleh sebab itu adik-adik, Tuhan Yesus mengatakan kepada 1 orang ini, berdirilah, pergilah, imanmu menyelamatkan engkau. Adik-adik, sungguh senang menjadi 1 orang ini. 1 orang yang disembuhkan oleh Tuhan Yesus ini memiliki rasa syukur yang sungguh-sungguh kepada Allah. Dia memiliki rasa terima kasih karena dia sudah disembuhkan, sehingga dia menjumpai Tuhan Yesus dan memberikan rasa syukurnya kepada Tuhan Yesus. Adik-adik, melalui cerita ini kita akan diingatkan oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus tahu hanya 1 orang yang kembali kepada dia. Yang ke-9 orang, dia melanjutkan perjalanannya kepada imam untuk memperlihatkan dirinya dan tidak berterima kasih kepada Tuhan Yesus. Apakah menurut kalian Tuhan Yesus ini marah kepada orang yang ke-9 itu? Apakah menurut kalian Tuhan Yesus ini akan mengembalikan lagi penyakit kusta mereka? Tidak adik-adik. Tuhan Yesus tidak marah kepada orang ke-9 orang yang tidak kembali kepada dia. Tuhan Yesus juga tidak mengembalikan penyakit kusta mereka. Tetapi melalui firman Tuhan hari ini, kita mau diajar melalui 1 orang yang kembali kepada Tuhan Yesus. Melalui 1 orang yang kembali kepada Tuhan Yesus, kita diajar oleh Tuhan Yesus bahwa kita harus mengucap syukur kepada Tuhan untuk segala kebaikan dan pertolongan Tuhan atas hidup kita. Tuhan Yesus mau mengajari kita adik-adik bahwa kita harus berterima kasih kepada orang-orang yang sudah menolong kepada kita, kepada orang-orang yang sudah memberikan kita kebaikan. Kita harus mengucap syukur kepada Tuhan karena Tuhan sudah menyelamatkan kita, karena Tuhan sudah memelihara kita sampai hari ini, karena Tuhan sudah memberikan kita hal-hal yang baik setiap hari dalam kehidupan kita. Kita harus berterima kasih karena Tuhan Yesus juga memberikan kita
orang tua yang baik, yang memberi kita makan, yang memberi kita minum, yang memberi kita pakaian yang bersih, yang memberi kita tempat tinggal, dan menolong kita setiap hari. Kita harus berterima kasih kepada mereka. Adik-adik, kita hidup di dalam dunia yang begitu indah. Dunia yang indah ini diciptakan oleh Tuhan untuk kita, adik-adik. Kita ditempatkan di dalam dunia yang indah ini untuk kita bisa menikmatinya. Di dalam dunia yang indah ini, adik-adik, kita melihat ada banyak anak-anak yang berbahagia. Mereka bisa bermain bersama-sama, mereka bisa ke sekolah bersama-sama, mereka mengikuti perlombaan bersama-sama, dan mereka memenangkan banyak hadiah. Mereka bisa bermain dengan baik dan hidup mereka berbahagia. Tetapi tahukah kalian, adik-adik, ternyata ada juga di dalam dunia yang indah ini anak-anak yang menangis. Oh, kenapa ya dia kok menangis? Wah, ternyata anak yang menangis ini, adik-adik, dia sering dipukul oleh orang tuanya. Dia dipukul karena mengganggu adiknya. Dia juga seringkali tidak diberi ketika dia minta uang jajan. Banyak hal yang dia alami yang membuat dia menangis, adik-adik. Dan di dalam dunia yang indah ini juga kita mendapatkan ada anak-anak yang sedih, adik-adik. Waduh, sedih kenapa ya? Yang tadi menangis, yang ini sedih. Ternyata anak-anak yang sedih ini, ada anak yang sedih karena kucingnya atau anjing peliharaannya mati, adik-adik. Dia sedih juga karena apa? Mainan yang dipunyainya rusak. Wah, tentu hal itu sangat menyedihkan hatinya, bukan? Seringkali anak seperti ini, dia sangat sedih sekali dan seringkali memikirkan akan hal itu. Nah, adik-adik, ada juga loh saya mendapati di dunia yang indah ini ada anak-anak yang kecewa. Nah, ini ya, loh taruh gambar anak yang kecewa. Anak yang kecewa ini biasanya karena dia memiliki teman yang baik. Teman yang baik itu adalah teman yang sangat dia sukai. Dia sering memberi sesuatu kepada teman yang baik ini. Tetapi ternyata, adik-adik, teman yang baik ini adalah teman yang jahat. Kenapa? Karena dia suka berbohong kepadanya. Karena dia suka tidak menepati janjinya. Sehingga anak ini mengalami kekecewaan dan dia mengalami sakit hati karena teman yang jahat ini. Masih ada lagi, adik-adik. Kita menjumpai anak yang memiliki masalah di sekolah. Dia sudah belajar tekun demikian rupa. Tetapi dia merasakan kesulitan untuk pelajaran tertentu yang harus dia selesaikan. Sedangkan dia memiliki orang tua yang menuntut dia, adik-adik, menuntut dia untuk terus memiliki nilai yang baik, menuntut dia untuk menjadi juara. Dia terus belajar, tapi dia merasa tertekan, adik-adik. Dia tertekan dan dia merasa dia tidak memiliki kebebasan itu. Dia tidak bisa bermain seperti anak-anak yang lain. Nah, betapa sedihnya, bukan, adik-adik? Masih ada lagi. Kita masih memperhatikan di dunia ini anak-anak yang dibuli. Nah, kalian tahu kan rasanya dibuli? Atau kalian pernah melihat anak yang dibuli? Kita bisa bayangkan, adik-adik, betapa sedihnya anak yang seperti ini. Sungguh tidak enak dibuli itu ya, adik-adik. Kita bisa malu kalau dibuli, kita bisa sakit hati. Tapi ini terjadi, adik-adik, dan ini sungguh-sungguh terjadi. Justru banyak terjadi itu di sekolah. Nah, banyak terjadi lagi di sekolah. Apa itu? Anak yang tidak ditemani. Nah, ya, bisa taruh di sini. Anak yang tidak ditemani. Dia ingin sekali berteman dengan seseorang itu. Dia berusaha untuk mendekati teman yang itu supaya dia bisa berteman dengan mereka. Tapi apa yang terjadi? Ternyata teman yang diharapkannya itu meninggalkan dia. Teman yang diharapkannya bisa berteman dengan dia, malah dia memilih teman yang lain.
dia malah bercakap-cakap dengan teman yang lain. Dia malah asik ngobrol dengan teman yang lain. Sementara bagaimana dengan dia, adik-adik? Dia merasa sendirian. Dia merasa tidak ditemani. Dia merasa kesepian. Betapa menyedihkan, bukan? Nah, ini yang terjadi, adik-adik. Ternyata di dunia yang indah yang Tuhan berikan kepada kita, kita banyak mengalami hal-hal yang demikian. Nah, kalau kita mendengar lagi tentang orang yang berpenyakit kusta tadi, adik-adik, dia juga mengalami hal-hal yang menyedihkan. Dia mengalami sakit, dia mengalami malu, dia mengalami ketakutan, kesedihan, karena banyak orang mengucilkan dia. Tetapi dia tahu satu hal, adik-adik, bahwa ada Yesus yang bisa menyembuhkan orang, bahwa ada Yesus yang akan menolong dia, dan dia percaya kepada Tuhan Yesus. Demikian juga adik-adik dengan kita sekalian. Kalau kita mengalami kesedihan, kita menangis, kita mengalami kesedihan karena sesuatu yang hilang, kita mengalami kekecewaan karena ada teman yang kita harapkan dia adalah yang baik, ternyata teman ini tidak baik pada kita. Ternyata teman ini selalu membohongi kita. Ternyata teman ini menipu kita. Atau kita sudah berusaha menjadi anak yang terus belajar, tapi kita merasakan beban kita itu terlalu berat. Atau kita merasa pernah jadi anak yang dibully, adik-adik. Coba perhatikan gambar ini. Tidak enak bukan kalau kita mengalami hal ini? Tapi kalau kita mengalami hal ini, adik-adik, atau kita mengalami hal seperti ini, baik anak-anak yang mengalami hal seperti ini, yang dibully, ataupun mereka yang dibiarkan sendirian, yang dibiarkan kesepian, dibiarkan tidak ditemani, adalah hal-hal yang tidak menyenangkan. Segala sesuatu yang kita rasakan di sini, adik-adik, kita harus ingat bahwa firman Tuhan tadi mengajar kepada kita. Satu orang kusta itu mencari Tuhan Yesus. Kita juga memiliki Tuhan Yesus, adik-adik. Tuhan Yesus itu baik buat kita. Tuhan Yesus itu sanggup menolong kita. Tuhan Yesus bisa menemani kita. Tuhan Yesus bisa menghibur kita yang sedih. Tuhan Yesus tidak akan pernah meninggalkan kita. Bahkan Dia berjanji akan senantiasa menyertai kita sepanjang hidup kita. Oleh sebab itu, adik-adik, kalau kita mengalami hal-hal yang demikian, jangan pernah lupakan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus baik. Firman Tuhan hari ini mengajar kepada kita. Tuhan Yesus yang sudah menyelamatkan kita. Tuhan Yesus yang sudah memelihara kita sampai hari ini. Tuhan Yesus yang sudah menolong kita sampai hari ini. Biarlah kita mengucap syukur kepada Tuhan Yesus, karena Dia baik. Bahwasanya kebaikannya untuk selama-lamanya. Kita juga harus berterima kasih kepada orang yang menolong kita, kepada orang yang memberikan kebaikan kepada kita. Firman Tuhan hari ini mengajar kita, adik-adik, marilah kita bersyukur kepada Tuhan, karena Dia itu baik. Losa akan mengajak kita sama-sama membacakan satu firman Tuhan ya, sebagai ayat hafalan kita hari ini. Sambil membaca, kita mengingat-ingat dan kita akan berusaha untuk menghafalnya ya. Losa akan ajak kita membaca di dalam bacaan 1 Tawarik 16 ayat 34 yang berbunyi demikian. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bagaimana adik-adik? Apakah kalian bisa mengikuti? Kita akan baca sama-sama ya. Baik itu dari kelas kecil, kelas batita, balita, kelas sion, kelas jatra, dan kelas praremaja. Kita akan bersama-sama menghafalkan ayat ini. Mari kita baca bersama-sama. 1 Tawarik 16 ayat 34. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Adik-adik, biarlah firman Tuhan ini akan senantiasa kita ingat. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik,
bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Ingatlah firman Tuhan adik-adik, bahwa Tuhan Yesus baik. Dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Percayalah kepada Tuhan Yesus dan bersyukurlah kepadanya. Mari kita masuk dalam doa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan untuk firman Tuhan hari ini yang boleh kami dengarkan bersama-sama. Ajarlah kami untuk senantiasa mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, karena Engkau baik bagi kami. Ajarlah kami senantiasa melakukan apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kami, yaitu melakukan firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu Tuhan Yesus, Allah yang hidup, Allah yang berkuasa itu, kami berdoa. Amin. Terima kasih adik-adik. Terima kasih kepada adik-adik sekolah minggu semua yang sudah mendengar firman Tuhan hari ini. Terima kasih kepada papa mama yang sudah mendampingi. Terima kasih juga kepada lase-lase yang hari ini juga bersama-sama dengan kami. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih adik-adik, karena hari ini kita boleh bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Lasinda juga berterima kasih kepada orang tua yang mendampingi kalian. Lasinda juga berterima kasih kepada guru-guru yang boleh bersama-sama pada hari ini. Terima kasih semuanya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.